Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hasto merupakan tersangka kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan perkara buronan Harun Masiku. Penahanan dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan keduanya sebagai tersangka. Sebelumnya, upaya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menggugat penetapan status tersangka dirinya berakhir pada 13 Februari 2025. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto memutuskan tidak menerima pra-peradilan Hasto. Alasannya, Hasto berstatus tersangka dalam 2 perkara di KPK. Namun, gugatan atas 2 sprindik tersebut hanya diajukan dalam 1 permohonan pra-peradilan. Dalam upaya penahanan Hasto, KPK pun membantah adanya politisasi yang sering digaungkan Hasto dan kuasa hukumnya. Bahkan, tak tanggung-tanggung, penahanan dilakukan untuk mempermudah penyidikan agar bisa mendetilkan barang bukti dan dokumen-dokumen terkait. Memang, saat ini hanya Hasto yang ditahan. Ke depan, bukan tidak mungkin akan ada tersangka-tersangka lain yang akan ditetapkan KPK. Dan apakah kasus ini akan berdampak terhadap perpolitikan Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal oleh juru bicara, hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik.00 01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih. Hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap pemeriksaan dan ada 62 pertanyaan yang saya jawab. Dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan-pertanyaan, bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat ya Putri bagaimana saling bantah begitu ya dari Hasto, KPK, kemudian juga kemarin PDIP juga sudah menggelar konferensi pers bahwa ini bukan kasus politisasi, bukan kriminalisasi,
murni hukum, pengembangan hukum, sehingga membuat Hasto Kristianto ini juga kemarin akhirnya resmi ditahan. Itu kata KPK. Kata KPK. Kata KPK ya. Gitu. Tapi memang menarik ya, karena ini muncul berbagai spekulasi pemirsa soal bagaimana dampaknya terhadap konstelasi politik nasional begitu. Apakah nanti akan berujung terhadap ketegangan PDIP dengan pemerintahan begitu? Kan udah ada sinyalnya. Ya. Dengan disuruh nunda dulu kan harusnya Betul. Putri juga berangkat ke Magelang. Nah, makanya akhirnya siaran apakah nanti ini akan membuka ruang negosiasi politik yang baru kira-kira ke depan? Itu nanti kita akan bahas ya, Philip, pada pagi hari ini dengan narasumber yang udah hadir nih. Di samping kita ada siapa nih, Putri? Ada Bang Ronald Sinyal selaku mantan penyidik KPK. Selamat pagi, Bang. Pagi. Selamat pagi. Putri, Philip. Sudah ada Mas Adi Prayitno selaku analis politik juga pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi. Saya langsung ke Mas Ronald dulu. Mas Ronald, tadi kita sudah melihat bagaimana aksi saling bantah begitu bisa dibilang. Ini politisasi, ini kriminalisasi menurut versi PDI dan juga Hasto. Tapi kalau menurut KPK sendiri ini sudah murni sesuai dari pengembangan penyidikan hukum dari Harun Masiku yang kemudian menyeret nama Hasto Kristianto yang kemarin juga udah ditahan begitu. Kalau dari menurut kacamata Bang Ronald sendiri seperti apa sih kasus ini? Sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh KPK ya. Jadi ini proses ini udah berjalan begitu panjang ya selama lebih dari 5 tahun kita tahu sendiri. Dan kalau dilihat kita melihat ke belakang sendiri itu, ini proses penyidikan ini malah dipersulitnya di masa era kepemimpinan KPK sebelumnya. Jadi kalau sekarang kita lihat KPK berani untuk melanjutkan proses penyidikan ini dan juga mengembangkan terkait adanya tersangka baru yaitu Pak Hasto, sehingga hasilnya terakhir kemarin sore ya menjelang maghrib akhirnya ditahan. Itu menurut saya melalui proses yang panjang dan tidak melalui adanya politisasi yang banyak diisukan oleh media-media saat ini ya, atau mungkin disampaikan oleh saudara Hasto sendiri. Jadi kita lihat ini mungkin KPK sudah yakin, sudah merasa beberapa banyaknya alat bukti yang sudah disimpan dan juga saksi-saksinya seperti yang kita tahu ya udah ada 57 saksi, kemudian juga ada 6 ahli yang dimintai keterangan, sehingga akhirnya para penyidik khususnya penyidik Rosa itu sendiri sudah yakin untuk memajukan atau menahan Hasto itu sendiri saat ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan langsung oleh KPK. Kalau memang sudah yakin gitu, kenapa waktu dari awal ketika dilakukan penyelidikan itu nggak langsung ditahan? Apakah memang ada kemudian keputusan-keputusan lain yang harus diambil oleh KPK sendiri untuk penahanan Hasto? Ya kan kemarin juga sempat saya sampaikan ya di acara ini juga kalau nggak salah ya, bahwa KPK bila sudah melakukan penahanan itu argo berjalan. Kita tahu ya, argo penahanan itu berjalan. Kita tahu perkara Hasto ini adalah suap dan juga obstruction of justice ya, yang maksimal penahanannya tuh vonisnya itu 5 tahun. Yang kita tahu bila dia di bawah 5 tahun itu maksimal penahanan itu hanya bisa berlaku selama 60 hari, 20 penahanan yang pertama, kemudian yang kedua perpanjangan selama 40 hari. Dan kita lihat kalau misalnya kemarin ditahan, kita tahu itu 1 bulan yang lalu ya kalau nggak salah, itu mungkin terlalu mepet ya untuk sekarang. Dan setelah dipertimbangkan, kita tahu ya penyidik punya diskresi atau kewenangan penuh, dan dirasa saat ini cukup lah, udah bisa menyelesaikan perkara ini ke tahap persidangan atau P21 ke penuntutan, bahwa oke lah kita bisa menahan dalam waktu 20. Yang disampaikan juga tadi di Pak Setio sendiri menyampaikan akan dilakukan penahanan selama 20 hari. Beliau tidak menyampaikan ada tambahan 40 hari. Berarti di situ ada keyakinan bahwa perkara ini bisa selesai minimal paling cepat dalam 20 hari. Ya bila ada keterlambatan masih ada lah 40 hari. Tapi tadi Pak Setio tidak menyampaikan tambahan waktu tersebut. Jadi saya rasa ini udah KPK sudah cukup yakin, sudah punya alat bukti, sehingga akhirnya baru ditetapkan Pak Hasto ditahan di KPK kemarin sore ya, seperti itu. Baik, kalau dari KPK kan mungkin secara hukum sudah sesuai menurut KPK. Tapi kalau timingnya ini, momentumnya ini bertepatan sekali nih dengan pelantikan kepala daerah kemarin. Nah kalau dari Bang Mas Adi sendiri, apa ini dampaknya ini ke depan? Apalagi kita tahu ya ada surat edaran untuk penundaan kepala daerah PDIP mengikuti retret di Magelang. Ya, saya kira memang 2 hal ya terkait dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pertama tentu akan berpengaruh dalam konteks konstelasi politik secara nasional, terutama bagaimana hubungan antara PDIP dengan Gerindra, termasuk juga soal bagaimana masa depan, soal kemungkinan ya, kita bicara tentang kemungkinan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Ini rasa-rasanya memang sedang diuji. Tapi kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum agak semakin gelap gulita,
Jadi soal nasi goreng yang kemudian akan disajikan Bubar misalnya, nih berarti ya. itu akan bubar nih. Jadi Tapi kan menunya bisa udah nggak aja enak. dengan munculnya kasus ini, dengan ditahannya Pak Hasto, justru semakin memunculkan opsi pertemuan Ibu Mega dan Jadi juga semangat nih Prabowo. Jadi masak semangat nasi begitu. gorengnya biar ada Mas ruang Adi. negosiasinya gitu nggak? Kalau saya justru melihat agak semakin rumit dan saya sebut tadi gelap gulita karena kita mendengar gitu ya dan bahkan membaca bagaimana surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh PDIP Ya. menginstruksikan kepada gubernur, bupati dan wali kotanya yang terpilih untuk menunda ikut retreat yang per hari ini dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Secara politik ini disebut sebagai pembangkangan. Ini disebut sebagai bagaimana suasana politik PDIP hari ini juga tidak sejalan dengan pemerintah. Padahal kita tahu bahwa sejak lama pasca Pilpres 2024 PDIP selalu mengatakan bahwa mereka tidak ada persoalan apapun dengan Gerindra. Mereka akan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sekalipun posisinya berada di luar. Tapi per hari ini kalau mau jujur, retreat itu adalah program pemerintah. Sekalipun tidak wajib diikuti, dengan adanya penundaan seluruh kepala daerah PDIP tidak ikut ke Magelang untuk beberapa hari. Ini kan satu sinyal yang kemudian bisa ditangkap oleh publik bahwa hubungan kedua partai ini tidak baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, mestinya semua kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden kemarin ikut juga terlepas apapun situasi politik hari ini, termasuk posisi Pak Hasto setelah ditahan oleh KPK. Kan gitu jalan ceritanya. Kalau kepala daerah PDIP tidak ikut dan satu-satunya kepala daerah dari partai yang kemudian tidak ikut, itu kan orang menangkap. Pasti ada sesuatu nih yang terjadi antara PDIP dengan penguasa. Antara sesuatu yang terjadi antara PDIP dengan Gerindra itu satu hal. Nah yang kedua ini kan pasti akan menebalkan bagaimana konflik politik antara PDIP dengan mantan presiden sebelumnya. Kan kita mendengarkan bagaimana Hasto setelah ditahan itu memang menyebut ya keluarga satu Solo, sosok gitu. ya macam-macam lah, orang sudah tahu lah siapa itu. Bahkan kemudian tim hukumnya mengatakan bahwa biarkan KPK itu menunaikan tugasnya menegakkan persoalan ini, dan mereka kemudian meminta kepada pendukung Hasto yang ada di KPK katanya itu bahwa yang dihadapi itu bukan penguasa, yang dihadapi itu adalah mantan orang yang berkuasa dan kemudian juga sudah dipecat oleh PDIP melalui Hasto. Kan jelas kemana ini arahnya. Artinya apa? Ini tentu selalu dikait-kaitkan dengan perang saudara antara PDIP dengan mantan-mantan kadernya, dan tentu saja mantan kader yang berkuasa, Mas Bro ini pasti tahu siapa. Jadi dua hal itu yang saya kira secara politik memang akan berpengaruh secara signifikan. Kalau kemudian PDIP dengan mantan kadernya ini terus misalnya terjadi clash, terjadi benturan, akan mempertebal bagaimana hubungan politik mereka yang semakin meruncing, mungkin publik akan menganggap ini efek dari perang saudara. Tapi yang menarik adalah bagaimana sikap PDIP kepada penguasa hari ini dengan pemerintah. Nah, ketika ada penundaan kepala daerah supaya tidak ikut retreat, ini kan satu sinyal, bahwa pemerintah hari ini, penguasa hari ini juga menjadi sasaran. Bagaimana sepertinya sikap PDIP sudah mulai kelihatan gak respect dan kelihatan mulai tidak sejalan. Oke, padahal kan baru disumpah juga ya. Tapi ini sekarang kepala daerah PDIP mengikuti instruksi presiden, arahan presiden atau bukan? Agak kontradiktif juga karena kita dengarkan juga kemarin Pram Rano mengatakan ada pesan Bu Mega, gitu ya, jangan abaikan arahan presiden. Tiba-tiba sorenya atau malamnya ada perubahan ada gitu. plot twist gitu Tunda. Ya memang cepat sekali bulan madu antara PDIP dengan Gerindra. Ya kan bulan madunya kan kelihatan misalnya ketika Megawati, Pak Prabowo Subianto saling bersahut-sahutan sebagai sosok yang saling bersahabat, memiliki chemistry yang sama, memiliki pertemanan yang cukup panjang dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan di acara hari ulang tahun, puncak perayaan ulang tahun ke-17 dari Gerindra, kan Prabowo Subianto juga menyebutkan bahwa beliau itu tidak suka kalau ada yang menjelek-jelekkan Megawati. Makanya di situ kemudian PDIP semakin mesra, semakin lengket dan selalu menyatakan dukungan politik kepada pemerintah. Tapi ternyata kan cintanya bertepuk sebelah tangan ternyata. Tapi setelah kan ditahan, begitu. inilah yang saya sebut bulan madunya cepat sekali. Ini kayaknya kayak hubungan segitiga ya, kayak cinta segitiga nih antara ketiganya nih. Tapi nanti kita bahas lebih menarik lagi usai jeda berikut. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda. Kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari Sabang sampai ke Merauke. 1. PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang. 2. Jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang,
tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk. Ketiga, sehubungan dengan itu, Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk PLT Sekjen. Terima kasih. Kita ini dalam keadaan siaga diam karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Ya, sekaligus ini jadi pengumuman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Ya pemirsa, beredar surat dari DPP PDI Perjuangan yang meminta kadernya yang telah dilantik kemarin menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer di Magelang. Ya, dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Sekiranya dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP. Tidak hanya itu, mereka pun harus berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. Ini menghentikan perjalanan ini artinya apa? Mampir ke rest area dulu, Kak. Cari warung kopi dekat Magelang situ, ya kan? Sambil menunggu, kira-kira ini lanjut nggak ya? Tapi ya gimana ya, bingung juga ya. Apakah kemudian akan ada yang bandel kira-kira tetap mengikuti retret ini karena sudah dilantik juga gitu kan? Nggak mungkin tidak mengikuti arahan Presiden. Tapi Mas Adi, apakah ke depan nih PDIP akan semakin menegaskan lagi posisinya bahwa ya sudah, kalau memang begini situasinya kita oposisi sajalah, karena kan memang belum ada penegasan secara pasti ya soal posisi PDIP, hanya berada di luar pemerintahan tapi tidak pernah ada menyebutkan oposisi begitu. Ya kalau melihat kecenderungan rata-rata ya secara umum, memang kalau melihat setelah Hasto itu ditahan oleh KPK, intonasi dan aura politik PDIP itu sangat kelihatan sekali ingin di luar kekuasaan politik. Dan surat edaran yang dikeluarkan oleh PDIP yang ditandatangani oleh Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum itu kan ekspresi dari sebuah kemarahan. Bisa dibayangkan loh, kemarin kita masih mendengarkan secara transparan bagaimana kader-kader PDIP itu diminta untuk ikut retret secara sempurna, mendengarkan arahan langsung dari Presiden. Tapi 24 jam setelah itu mereka itu diminta untuk tidak ikut. Bagaimana retreat yang kemudian akan dilaksanakan di Magelang? Oke, ini kan ditunda. Marah betul pasti. Ini ditunda, menunggu arahan selanjutnya baru akan dilanjutkan begitu retret. Nah, apa yang terjadi? Apakah memang saat ini kira-kira prediksinya sedang terjadi negosiasi, mungkin lobby-lobby sehingga memang arahannya ditunda ya, bukan diberhentikan begitu loh? Ya kan kalau membaca argumen-argumen dari kawan-kawan PDIP itu kan ini bukan kasus hukum tapi kasus politik. Jadi ini sebagai upaya untuk mengaut-aut PDIP, kan begitu kan statement-statement tim hukumnya. Ini kan mendekati Kongres yang akan mereka lakukan. Cobaan-cobaan ke partai, diganggu, diaut-aut, mau diambil alih, semakin kuat. Makanya tidak mengherankan ketika surat edaran supaya kepala daerahnya itu ditunda untuk tidak ikut retret. Ini sebagai ekspresi dari kemarahan. Kemarahan kepada siapapun. Apa yang diharapkan? Ya tentu ini adalah bahwa persoalan hukum itu nggak boleh dicampur adukan dengan kepentingan politik tertentu. Kan pesannya di situ saja. Tapi ini sudah kejadian, ini sudah ditahan. Saya justru menduga bahwa sebagai bentuk ekspresi kemarahan dari PDIP terkait dengan penahanan Hasto, tinggal kita lihat bagaimana konstelasi politik ke depan. Karena pada saat yang bersamaan kan tim hukum Hasto sedang melakukan pra-peradilan jilid kedua nih. Apakah akan menang ataupun kalah itu kan pasti akan dilihat dalam hitungan waktu 20 hari penahanan Hasto sebagai tahanan oleh KPK ya. Tapi kalau bagi saya secara umum ini marahnya bukan lagi kepada mantan kadernya, bukan lagi kepada orang yang ada di Solo atau mantan penguasa, tapi juga kepada penguasa hari ini. Ya ini kan kalau chemistry-nya memang terus bersama, iman politiknya bersama dengan kekuasaan hari ini, mestinya soal surat edaran itu supaya kepala daerah mereka tidak ikut tidak terjadi. Jadi harapannya direspon Presiden sebetulnya surat itu. Ya ini yang jelas sudah terjadi peristiwanya, ada penahanan
Dan tentu kita sebagai rakyat biasa berharap soal penegakan hukum ya penegakan hukum, politik jangan terlampau adukan begitu ya. Karena kalau ini selalu dikait-kaitkan kan agak mengerikan, Pak. Jadi siapapun yang menjadi penguasa seakan-akan hukum kita itu dalam tanda kutip sering masuk angin gitu oleh siapapun. Nah, kalau ini siklus kehidupan kita aja. Bagi saya apapun yang terjadi, hukum memang harus di atas segala-galanya. Udah itu saja dalam ceritanya. Apakah memang konstruksi hukum bisa berjalan sendiri tanpa ada unsur politik? Karena kan kalau tadi dari penjelasan Bang Ronald kan sebenarnya Hasto ini kan ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan ini kan karena sebelumnya menunggu waktu yang lama karena ada intervensi dari mantan ketua KPK yang lama begitu. Apakah memang kemudian ini tidak bisa dicampur adukan begitu politik dan juga kriminalisasi politik gitu? Kalau dari kami sih selama pada saat saya menjabat sebagai penyidik itu tidak ada harus lurus saja, fokus aja pada saat proses kita menangani suatu perkara. Kemudian kita diberikan sprindik tertentu ya, apalagi khususnya terkait sprindik HM ini ya, terkait KPU ini, kita lurus saja fokus. Namun pada saat berjalannya itu pasti ada kendala seperti yang saya sampaikan kemarin kan, adanya dari faktor pimpinan KPK yang sebelumnya dan juga adanya perintangan yang lainnya yang terjadi di banyak hal, termasuk salah satu program saya akhirnya tidak kembali bekerja di KPK ya. Itu mungkin bisa disertakan apakah itu politik atau tidak. Kami tidak bisa mengambil kesimpulan itu adalah politik. Kami sebagai penyidik terus fokus pada saat itu selesaikan prosesnya sampai dengan selesai. Namun pada saat sekarang akhirnya penyidik yang sekarang bisa menjalankan penyidikan ini dan pengembangan penyidikan ini sehingga sampai akhirnya ada tersangka baru. Itu menurut saya itu adalah selalu harus proses yang harusnya dilakukan oleh seluruh penyidik, tidak memandang ada faktor A, B, C atau juga politik tertentu atau juga penguasa-penguasa tertentu, tidak bisa. Cuman kalau ada halangan nanti pasti terjadi. Tapi kan kemudian kan kuasa hukum dari Hasto Kristianto juga kemudian menilai bahwa penahanan Hasto ini kan harusnya ada beberapa unsur yang terpenuhi. Misalnya ingin melarikan diri, kemudian ada kemungkinan ada potensi merusak barang bukti begitu. Apakah memang kemudian unsur-unsur ini diambil oleh KPK sebagai bentuk pencegahan begitu sebelum dilakukan unsur-unsur tersebut sehingga langsung ditahan? Kita tahu ya bahwa penyidik itu pasti mempunyai diskresi penuh terkait apapun yang dia tangani ya. Jadi dia punya kewenangan penuh terkait perkara yang ditangani. Jadi saya rasa mungkin sekarang penyidik ini sudah merasa yakin bahwa alat-alat bukti yang dimiliki sudah cukup, terus juga keterangan saksi, keterangan ahli, bahkan juga keterangan tersangka sebelumnya juga dia rasa sudah cukup, sehingga akhirnya yang bersangkutan punya hak penuh buat melakukan penahanan. Ya masalah itu menghilangkan alat bukti atau mungkin melarikan diri, itu silakan dari pihak kuasa hukum dari Pak Hasto sendiri menyampaikan hal itu. Tapi kita lihat kembali mungkin keyakinan penyidik dan juga sudah pasti penyidik juga sudah menyampaikan kepada pimpinan KPK bahwa ini udah saatnya yang tepat buat melakukan penahanan. Atau justru ini pengen nyalip dengan pengajuan sidang pra-peradilan yang kedua dari Hasto Kristianto? Saya belum tidak menemukan ya, mungkin di KUHAP ataupun dimanapun adalah adanya hal yang menghentikan penyidikan pada saat pra-peradilan. Jadi yang saya ketahui itu pra-peradilan dengan penyidikan itu simultan, silakan berjalan kedua. Tapi setelah P21 kan pra-peradilan gugur. Ya kita tunggu apakah kan Pak Setio sudah menyampaikan dalam 20 hari ke depan bisakah ini selesai, pemberkasan sudah selesai sehingga dilanjutkan ke penuntutan atau ke pengadilan langsung ya. Dan bila sudah masuk ke penuntutan atau ke pengadilan, secara otomatis si prapernya yang gugur terbalik. Jadi bila pada saat dalam waktu kita tahu ya, kalau rencana pra-peradilan itu kalau tidak salah tanggal 3 Maret ya, sedangkan penahanan Pak Hasto ini tanggal 20 Februari dan maksimal sampai tanggal 10 Maret. Jadi kita lihat siapa yang duluan. Kalau misalnya dalam prosesnya pra-peradilan bisa berjalan dan belum terjadinya pelimpahan kepada penuntutan atau pengadilan, itu masih pra-peradilan bisa dilakukan. Intinya tidak ada salah satu yang menghentikan pihak manapun kecuali sudah berbeda tahapnya. Pada saat ini sudah masuk ke penuntutan, pra-peradilannya tidak bisa dilanjutkan, masuk ke proses pengadilan langsung seperti itu. Oke, mungkin singkat saja Mas Adi, terakhir mungkin sebagai penutup. Ini apakah kemudian nama PDIP ini akan terus terseret setiap nama-nama Hasto ataupun Hasto ini akan menjalani persidangan dan lain sebagainya, atau sebetulnya kasus ini bisa dijalani secara individu tanpa menyeret-nyeret PDIP? Apa ruginya nanti untuk PDIP? Ya saya kira pasti PDIP diseret dong. Kenapa? Karena apapun judulnya per hari ini Hasto itu masih sekjen dan tidak ditunjuk PLT. Itu artinya apa? Persoalan PDIP pasti akan menjadi persoalan Hasto. Ketika Hasto ditahan oleh PDIP juga menyangkut PDIP. Apalagi kita tahu tim hukumnya juga adalah mereka yang
terafiliasi dan terindikasi juga adalah sebagai kader-kader PDIP. Itu satu ya. Yang kedua, apa dampaknya bagi PDIP? Ya tentu ke depan harus menghadapi bagaimana proses hukum yang saat ini sedang dihadapi oleh Pak Hasto. Bagaimana impact politiknya? Setahu saya, siapapun di negara kita ini, kalau bicara tentang pemilu di masa yang akan datang, nggak ada kaitannya dengan hubungan soal kasus korupsi yang melibatkan kader partai. Saya masih ingat persis 2019. Ketika Ketua Umum Golkar, Sekjen Golkar berurusan dengan KPK, tapi Golkar masih runner up. Artinya apa? Memori masyarakat kita terkait dengan peristiwa politik hukum yang terjadi pada elit partai itu pendek. Yang menentukan soal siapa yang bisa datang ke TPS, memilih calon, memilih partai, soal beradu kuat 2 minggu sebelum pencoblosan. Bukan jauh-jauh hari sekarang. Karena masyarakat kita rata-rata yang pemaaf pelupa ya. Maaf, jangankan yang kayak gini. Nanti 2 minggu lagi akan ada isu baru nih yang happening, yang heboh. Apalagi pada saat yang bersamaan demo Indonesia Gelap kan makin kuat. Kan itu yang saya kira cepatlah berlalu. Bahkan kalau kita melihat intensi percakapan di media sosial, terutama di X ya, terkait dengan penahanan Hasto ini minim sekali perdebatannya. Justru sekarang terjadi perang narasi Indonesia Emas versi Indonesia Gelap. Nah sekarang Indonesia Emas yang lagi di atas tagarnya, Indonesia Gelapnya sudah mulai berkurang. Ya itulah bagaimana memori masyarakat kita itu pendek, dia snapshot dan seringkali suka berubah dengan apa yang terjadi dalam benaknya. Baik, kita tunggu saja ya. Mungkin Mas Adi, Mas Ronald, bagaimana kejutan selanjutnya untuk konstelasi politik nasional kita? Apakah memang ada ruang negosiasi nanti yang terjadi? Dan apakah kepada daerah yang saat ini lagi di rest area ini bakal melanjutkan masuk apa enggak? Apa tetap di warung kopi di sana di Magelang begitu ya? Baik, terima kasih Mas Adi dan juga Mas Ronald atas waktunya pagi hari ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi juga? Nih, tadi Putri juga masih penasaran nih. 505 kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto rencananya mulai hari ini akan mengikuti retret di Magelang. Kita akan hadirkan informasinya bagaimana kondisi terkini di sana sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Pagi.